Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat terlarang, bagian ke-61. Nafkah batin yang menggoda. Boleh Mami bertanya tentang sesuatu? Bertanya apa, Mi? Apakah selama ini kalian tidur seranjang atau tidak? David dan Belina memalingkan muka dan tidak menjawab pertanyaannya Nindi. Kenapa kalian diam? Nindi melihat David dan Belina secara bergantian. Apakah kalian tidak tidur seranjang? Kami butuh waktu, Mi, kilah David. Jadi, selama ini kalian tidur terpisah? Nindi mengernyit. David dan Belina mengangguk. Kalian ini suami istri. Dan bukankah kalian akan mencoba memperbaiki hubungan? Tapi, kenapa tidurnya tidak seranjang? Mami, tolong mengertilah. David menatap Nindi penuh harap. Mengerti? Nindi mengernyit dan David menjawab dengan anggukan. Kamu itu seorang suami. Bukan hanya nafkah lahir yang harus diberikan, tapi juga nafkah batin. Belina dan David menggeleng. Bagi mereka, itu sesuatu yang masuk dalam daftar hal-hal yang harus dihindari. Karena pernikahan yang mereka jalani diawali karena terpaksa. Apa kamu tidak takut, nantinya berdosa? Nindi menatap David seraya mengernyit. Mami, kami menikah bukan karena cinta. Jadi, tidak mungkin bagi kami melakukan itu. David berkata tanpa menatap Nindi. Makanya, kalian coba untuk menumbuhkan rasa cinta di hati kalian. Daripada terus menumbuhkan rasa cinta kepada pasangan orang lain. Perkataan Nindi mampu membuat Belina dan David merasa tersinggung. Mami, aku antar ke kamar ya. Nindi menggeleng. Mami bisa ke kamar sendiri. Lebih baik, kamu ke kamar dengan istrimu. Dan berikan dia nafkah batin. Nindi bangkit dari duduknya, lalu melangkah menuju salah satu kamar tamu yang dekat dengan ruang keluarga. Belina menggeleng cepat. Tidak. Aku tidak siap melakukan itu. Saya juga. Kamu tidak akan memintaku melayanimu di ranjang bukan? Belina mengernyit dan jantungnya berdebar tidak menentu. Bagaimana bisa saya melakukan itu bila karena terpaksa? Jadi, sampai kapanpun kamu tidak akan memintaku untuk melayanimu? Memangnya kamu siap bila saya memintamu untuk melakukan itu? David mengangkat kedua alis. Mata Belina melebar. Perasaannya semakin tidak menentu. Aku ngantuk. Lebih baik kita tidur saja daripada membahas tentang itu. Belina bangkit dari duduknya. Ya, lebih baik kita tidur saja. Dan lebih baik, kita fokus memperbaiki hubungan dan menjalankan rencana kita. Belina membaringkan diri di ranjang dengan perasaan yang tidak menentu. Pikirannya masih tertuju saat dia berada di ruang keluarga bersama David dan Nindi. Ada rasa khawatir, bila dia harus melayani David di peraduan bila lelaki itu akan memberikan nafkah batin. Belina tidak siap, bila harus melakukan itu dengan lelaki yang dicintainya pun tidak. Meskipun, dia ingin memiliki keturunan. Belina berbaring menghadap ke kanan, nafkah batin? Apakah suatu saat David akan memintaku melayaninya di ranjang? Meskipun, untuk saat ini dia tidak menginginkannya. Kalau iya, apakah aku harus menolaknya atau menerimanya? Tapi, kalau aku menerimanya, gimana bisa aku menikmati hal itu? Padahal, aku tidak mencintainya. Hal paling tidak siap bagi Belina adalah bahwa ia sudah tidak bersedia lagi. Bagaimana nanti bila David mengetahuinya setelah hubungan nikmat bahwa aku tidak perawan lagi? Apakah aku harus jujur sama David? Sontak, dia menggeleng cepat dengan memejamkan mata sebentar. Pikirannya tertuju kepada Zivana yang masih mencintai David, tapi bisa memiliki keturunan dengan Bastian. Belina menelan saliva, aku jadi penasaran dengan Kak Zivana. Gimana dia bisa menikmati hal itu? Padahal, dia masih mencintai David. Apakah dia memaksakan diri untuk menikmatinya atau membayangkan bahwa Mas Bastian itu David? Belina berbaring menghadap ke kiri, tapi, pernikahan mereka sudah bertahun-tahun. Dan aku juga tidak pernah mendengar kabar miring tentang pernikahan mereka. Berarti, Kak Zivana bisa menikmati hal itu? Meskipun, tidak bersama David. Lalu, kalau aku melakukan itu,
Apakah aku bisa menikmatinya atau membayangkan yang bersamaku itu Mas Edwin? Sontak, Belina mengambil bantal di sebelahnya untuk menutupi kepala. Kenapa aku memikirkan itu? David yang masih sulit memejamkan mata karena memikirkan perintah sang ibu untuk memberikan nafkah batin kepada Belina, memandang heran Belina yang masih menutup kepala dengan bantal. Jangan berisik. Belina memandang David yang pura-pura memejamkan mata. Ya, ampun. David bisa tidur, sedangkan aku sulit untuk memejamkan mata karena terus memikirkan hal konyol itu. Sudah malam, tidurlah, perintah David lagi. Gimana aku bisa tidur kalau aku terus memikirkan? Tidak perlu dipikirkan. Karena saya tidak akan memintamu untuk melayani saya di ranjang. Belina memandang mata suaminya yang pura-pura terpejam. Aku ini sedang memikirkan Kak Zivana. Untuk apa memikirkan dia? Buang-buang waktu saja. Lebih baik, kamu tidur saja. Aku penasaran dengan Kak Zivana yang katanya masih mencintaimu, tapi dia bisa memiliki anak dengan Mas Bastian. Apakah saat dia melakukan itu, bisa menikmatinya atau dia membayangkan dirimu yang jadi suaminya? Sontak, David melebarkan mata. Kenapa kamu memikirkan hal-hal yang sangat tidak penting seperti itu? Aku penasaran saja. Tanyakan saja kepada Zivana, kalau kamu penasaran. David berbaring menghadap ke kiri. Belina meletakkan bantal yang menutupi kepala di sampingnya. David. Apa? Apakah kamu tidak ingin memiliki anak? Ya, inginlah. Apalagi, saya ini anak tunggal. Kalau saya tidak memiliki keturunan, siapa yang akan menjadi pewarisnya? Lalu, apakah kamu tidak berencana membuatnya? Tanya Belina pelan dan disertai malu. Membuat dengan siapa? David telentang dan memandang Belina. Denganmu? Kenapa harus denganku? Belina mengernyit. Jantungnya berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Karena kamu istri saya. Tapi, aku tidak siap melakukan itu. Ya, sudah. Tidak perlu kamu membahas masalah ini. David pura-pura memejamkan mata. Tapi, aku juga ingin memiliki anak. Ya, sudah. Tinggal adopsi saja. Tapi, aku inginnya anak kandung, bukan anak angkat. David memilih bergeming dan pura-pura tidur. David. Belina memandang David seraya mengerucutkan bibir. Apa? Apakah kamu tidak ada keinginan untuk melakukan itu denganku? Sontak, David melebarkan mata dan perasaannya semakin tidak menentu. Pertanyaan macam apa itu? Aku hanya bertanya saja. Belina, ini sudah malam. Tidurlah. Besok, saya harus bangun pagi, karena ada rapat. Berarti, kamu tidak menginginkan kenikmatan ya? Kalau iya, kamu tidak akan tertarik bila aku memakai pakaian seksi saat tidur. Jujur saja, aku biasa memakai pakaian seksi saat tidur. Tapi, setelah menikah denganmu, aku merasa takut untuk memakainya. Kalau kamu ingin masuk angin, ya, silakan saja. Ya tidaklah. Aku ingin yang masuk itu si jagur kamu. Muka Belina memerah seketika, seraya bangkit dari tidurnya, lalu berjalan menuju lemari. David memandang Belina yang sedang memilih pakaian tidur seksi. Ya, ampun. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia mencoba memancingku? Sebuah dress tanpa lengan berwarna biru muda dan panjangnya sepaha berada di genggaman Belina. David pura-pura memejamkan mata saat Belina menoleh ke arahnya. Belina menduga, David sudah tidur dan tidak memedulikannya hingga dia menanggalkan pakaian tidur model kimono dan bra. Setelah itu, dia mengenakan dress biru muda itu. Belina begitu seksi karena selain dress itu mini, tapi juga memperlihatkan bagian atas belahan buah dadanya. David yang tadinya akan terus berpura-pura memejamkan mata, justru memandangi yang dilakukan istrinya. Namun, Belina tidak menyadari hal itu. Pakaian tidur kimono dan bra yang berada di lantai, diambil oleh Belina. Lalu, diletakkannya di tepi ranjang. Belina menoleh ke David yang masih memandanginya. Sontak, dia melebarkan mata. Kamu belum tidur? Ini akan tidur.
Berarti, dari tadi kamu terus melihatku saat ganti pakaian? Belina memandang tajam David. Lagian, kenapa kamu ganti pakaian di sini? Kan, ada kamar mandi. Kamu itu ya? Belina menunjuk David. Kelihatannya saja tidak peduli, ternyata diam-diam melihatku ganti pakaian. David memandang belahan buah dada istrinya. Sontak, Belina menutupi belahan buah dadanya dengan kedua tangannya. Jangan lihat. Saya sudah melihat itu saat kamu melepaskan bra. Jadi, untuk apa kamu menutupinya? Lagian, saya ini suamimu. Dan tidak berdosa bila melihatnya. Kamu terlihat tidak peduli saat aku akan berganti pakaian, tapi ternyata diam-diam memperhatikan. Jangan-jangan kamu pura-pura tidak ingin melakukan itu denganku, padahal kamu tergoda dan ingin melakukan itu. Semakin malam, kamu semakin tidak jelas bicaranya. David kembali pura-pura memejamkan mata. Dasar suami menyebalkan. Belina membuang napas kasar, lalu naik ke ranjang untuk membaringkan diri. David berusaha untuk tidur. Namun, pikirannya masih tertuju saat Belina menanggalkan pakaian tidur dan bra. David mengubah posisi berbaring dengan harapan bisa tidur, tapi tetap merasa sulit. Pun dengan Belina yang sulit tidur karena merasa kesal kepada David yang sudah melihatnya saat menanggalkan pakaian tidur kimono dan bra. Belina memukul bantal guling dengan tangan kiri. Kurang ajar. Beraninya dia melihat buah dadaku. Apakah dia tidak diajarkan sopan santun? Lalu, gimana kalau dia sampai melakukan itu di saat aku tidur? David menutup mata dengan lengan kanan. Ah, sial. Kenapa aku terus memikirkan saat Belina melepaskan pakaian dan branya? Betapa bodohnya aku karena melihat hal itu hingga aku jadi sulit untuk tidur. Ayolah, David. Jangan memikirkan itu. Pagi harinya, David bangun terlebih dulu. Dilihatnya sang istri yang masih memejamkan mata dan masih berselimut hingga menutupi perut. Pandangan David menuju bagian dada istrinya. Sontak, dia memejamkan mata sebentar seraya memalingkan muka. Ya ampun. Pagi-pagi seperti ini sudah mendapatkan pemandangan yang seperti itu. David melangkah menuju kamar mandi. Belina terbangun setelah David keluar dari kamar mandi. Dilihatnya sekilas sang suami yang masih mengenakan handuk kimono putih. Dasar lelaki tidak punya sopan santun, diceletuk Belina saat David membuka lemari pakaian. Mandi sana. Kalau tidak ingin saya melihat bagian dadamu. Memangnya, kamu tergoda? Belina memandangi punggung suaminya seraya mengernyit. Saya akan memakai pakaian. Jadi, pergilah ke kamar mandi. Kalau aku ke kamar mandi, berarti itu tidak adil. Karena waktu malam kamu sudah melihatku. David menoleh ke istrinya. Jadi, kamu ingin melihat saya memakai pakaian? Belina melebarkan mata. Lalu memalingkan muka. Bukan begitu. Lalu, Belina bergegas ke kamar mandi tanpa melihat David terlebih dulu karena malu. Kenapa aku berkata seperti itu tadi? Memalukan. David pergi lebih dulu ke ruang makan, sedangkan Belina masih di kamar. Di ruang makan, David masih memikirkan kejadian saat malam dan tadi setelah bangun tidur. Kenapa aku terus memikirkan itu? Dan kenapa itu sungguh pagi. David, isapan Nindi seraya tersenyum, lalu duduk. Pagi, Mi. Di mana istrimu? Namanya juga wanita, Mi. Biasalah. David sedikit mengukir senyum. Bagaimana tadi malam? Nindi mengangkat kedua alis. Kamu sudah memberinya nafkah batin? Kami merasa lelah, Mi. Kalian sampai merasa lelah? Tanya Nindi cukup antusias. David menggeleng. Bukan begitu, Mi. Maksudnya kami sudah merasa lelah karena pekerjaan di kantor. Jadi langsung tidur. Nindi berdecak. Alasan. Belina berjalan mendekati salah satu kursi, lalu duduk berhadapan dengan Nindi. Kenapa kalian? Mari, sarapan, ajak David yang memotong perkataannya Nindi. Aku harus segera berangkat ke kantor karena ada rapat. Suasana sarapan pagi ini cukup kaku.
Setiap Nindi akan membicarakan tentang nafkah batin yang seharusnya David berikan kepada Belina. David memilih mengalihkan pembicaraan atau mencari-cari alasan. Kamu itu, ya, tidak mengerti dengan yang Mami inginkan. Maksudnya, Mi? Mami ini ingin punya cucu. Nindi menatap David dengan perasaan sedikit kesal bercampur sedih. Sontak, David dan Belina tersedak. Lalu mereka meminum susu. Kenapa kalian tersedak? Apakah keinginan Mami ini sulit untuk kalian lakukan? Kami butuh waktu, Mi, kilah David setelah meletakkan gelas yang berisi susu tinggal setengahnya. Sampai kapan? Nindi mengernyit. Sampai Mami sudah tiada di dunia ini? David menggeleng. Tidak, Mi. Lalu? David menatap Belina yang sedang mengunyah roti berselai coklat dengan pelan. Lalu, menatap sang ibu. Iya, nanti aku akan melakukan yang Mami perintahkan. Nindi tersenyum seraya mengusap lengan kanan David. Terima kasih ya. Kamu mau menuruti perintah Mami. Belina melebarkan mata dan jantungnya berdetak lebih cepat. Tidak. Aku tidak siap melakukan itu. Gimana bisa aku menikmati hal itu dengan lelaki yang menyebalkan ini? Kesal Belina dalam hati. Elsa merasa kelelahan dan tidak nafsu makan. Selain itu, dia terus merasa mual hingga tidak selera menyantap selembar roti tawar yang sudah diolesi selai kacang. Bahkan untuk meminum susu atau jus jeruk saja, dia tidak berselera. Sayang, kamu harus sarapan. Edwin menatap sang istri yang sedang mual. Elsa tidak menimpali perkataan sang suami, melainkan segera ke kamar mandi. Mama sakit ya, Pak? Tanya Kia seraya mengernyit dan merasa khawatir kepada sang ibu. Sepertinya, kelelahan karena banyak pekerjaan di kantor, sayang. Edwin tersenyum kaku. Lalu bangkit dari duduknya. Kia tunggu di sini dulu ya. Kia mengangguk. Edwin berjalan menuju depan kamar mandi. Elsa belum keluar dari sana karena masih mual. Sayang, kamu baik-baik saja? Atau aku telepon dokter untuk datang ke sini? Elsa membuka pintu kamar mandi seraya memijit pelipisnya. Kepalaku sakit dan bawaannya mual, Mas. Kamu kelelahan hingga telat makan ya? Aku tidak nafsu makan, Mas. Karena tidak berselera. Lagi, Elsa merasa mual hingga membuatnya kembali menutup pintu kamar mandi. Apa jangan-jangan Elsa hamil? Edwin mengingat-ingat terakhir kali Elsa datang bulan. Lalu, dia mengambil ponsel di saku untuk melihat tanggal. Kalau tidak salah, Elsa sudah telat 2 pekan. Edwin mengangguk-angguk. Ya, dia sudah 2 pekan telat datang bulan. Pintu kamar mandi dibuka, Elsa keluar seraya memijit pelipisnya. Sayang, sepertinya kita akan memiliki anak lagi, tebak Edwin dengan mata berbinar-binar. Aku juga berpikir seperti itu, Mas. Karena aku sudah telat datang bulan. Apa kita cek ke dokter kandungan saja? Tanya Edwin seraya membingkai wajah sang istri. Ini sudah pukul berapa, Mas? Elsa mengernyit. Nanti kita bisa telat ke kantor. Bagaimana kalau kamu tes saja dulu dengan tes pack? Nanti, aku buat janji dengan dokter kandungan untuk ke sana besok sore. Elsa mengangguk pelan. Edwin tersenyum manis. Kamu jaga diri baik-baik di kantor ya. Kamu juga harus sarapan. Aku tidak berselera makan, Mas. Wajah Elsa begitu murung. Sedikit saja ya. Nanti aku suapin. Elsa terpaksa mengiyakan karena merasa tidak enak kepada Edwin. Di sisi lain, dia pun khawatir bila benar sedang mengandung, lalu tidak makan, nanti terjadi sesuatu yang tidak baik kepada dirinya dan janinnya. Senyum manis terukir di bibir Edwin, lalu dia mendaratkan kecupan di kening sang istri. Mereka berjalan menuju ruang makan. Di sana Kia sudah selesai sarapan. Mama harus sarapan biar gak sakit, ucap Kia setelah Elsa duduk. Iya, sayang. Elsa mengangguk seraya tersenyum. Edwin menyuapkan roti ke mulut istrinya. Elsa dengan terpaksa menerima suapan itu di saat dirinya tidak berselera makan. Baru 2 suapan, Elsa menolak untuk makan lagi. Kamu minum susu saja ya, kata Edwin seraya menatap sang istri. Elsa menggeleng. Edwin melihat apel merah,
anggur hijau, jeruk, dan pisang yang terletak di dekat roti tawar yang masih utuh. Bagaimana kalau kamu makan buah saja? Kalau rujak mangga sepertinya enak ya, Mas. Ini masih pagi. Masa kamu ingin makan rujak? Entahlah. Aku ingin makan yang manis, asam, dan pedas gitu. Edwin menggeleng. Aku tidak akan izinkan kamu sarapan rujak. Tapi Mas. Elsa mengerucutkan bibir. Matanya menatap Edwin penuh harap. Diambilnya sebuah pisang oleh Edwin. Kamu makan pisang saja ya. Setidaknya untuk mengganjal perut. Mas, aku ingin rujak mangga saja. Mama, ini masih pagi. Jangan makan rujak dulu Ma, perintah Kia seraya menggeleng. Betul itu. Edwin melihat Kia sekilas seraya tersenyum. Edwin mengupas pisang, lalu mengarahkannya ke mulut Elsa. Bagaimana kalau kamu hamil, sedangkan kamu seperti ini? Apakah kamu tidak kasihan dengan janin yang ada di perutmu? Kia melebarkan mata. Mama hamil? Bersambung.